dengan ditunjuknya pondok jadi pesantren tangguh begitu, pesantren tangguh Semeru ya kan begitu. Tentunya ini sama dengan program daripada pondok yang memang sejak awal sudah menyiapkan bagaimana kedatangan anak-anak ketika nanti didatangkan di pondok kita ini. Jadi ada yang sifatnya surprise, ya, ada yang sifatnya pas. Yang sifatnya surprise bagaimana? Satu, anak-anak yang kita datangkan itu nanti kan ada isolasi mandiri dulu di rumah selama 14 hari. Nah, ada yang harus ditulis, ada surat apa namanya? Ada yang namanya surat pernyataan, ya, surat pernyataan bahwa dia isolasi mandiri, ditandatangani oleh santri, diketahui oleh wali santri dan Pak RT. Karena yang tahu RT. Pejabat yang paling level bawah sendiri. Ketika 14 hari sudah isolasi mandiri, anaknya sehat, mereka akan kita datangkan ke pondok. Jadi yang datang di pondok ini yang sehat-sehat semuanya. Yang sakit pilek batuk nggak boleh. Begitu. Apa full 1 bulan enggak? Kita hanya mencoba 20 hari dulu. Ya, 20 hari. Karena apa? Kita harus memahamkan kepada anak posisi pandemi COVID-19 ini. Ini harus sosialisasi kaitannya dengan masker. Kemudian sering cuci tangan yang sudah kita beri di mana-mana ada tempat sabun dan tempat cuci tangan. Kemudian di depan asrama semuanya ada tempat cuci. Kemudian di depan kelas semuanya ada tempat cuci yang hari ini masih kita siapkan. Kemudian tidurnya santri kita pecah dari berbagai macam tempat sehingga tidak ada pengumpulan daripada massa. Anak yang dulu makan dengan jamaah dengan teman-temannya harus bawa sendok sendiri. Kemudian tempat minum sendiri. Kemudian apalagi tempat makan sendiri. Jadi kita sudah agak beli lagi. Kalau misalnya tempat tidur kan dipecah-pecah. Iya. Berarti otomatis pondok pesantren juga harus ada tempat baru dong Pak untuk para santri istirahat itu, nambah tempat mungkin gitu. Kalau biasanya kan di asrama. Tempatnya tidur di asrama, di musola. Sehingga kelas yang kosong-kosong itu nanti kan malam kan kosong nggak ada, itu digunakan untuk tempat tidur. Supaya apa? Tidak terjadi penumpukan seperti itu. Ada mungkin jarak khusus atau ngaturnya gimana gitu? Tetap 1 meteran nanti tidur. Kan mereka sudah punya kasur sudah ada semuanya. Nanti bisa lihat kasurnya anak-anak nanti bisa dilihat. Jadi sudah punya kasur yang bisa dibawa kemana-mana, kasur plus bantalnya sekalian. Jadi lebih enak aja. Artinya memang dari segi pengajaran juga ada yang berbeda juga ya? Ya. Kalau segi pengajaran sudah kita siapkan sejak awal, sebelum COVID sudah kita siapkan kurikulum baru. Jadi ternyata sama, sehingga yang dulu 1 jam itu 40 menit, sekarang 30 menit. Yang dulu istirahat 1/4, sekarang istirahat setengah jam. Untuk apa? Sambil istirahat, makan jajan, sambil berjemur. Ya. Yang dulu bakda subuh anak-anak langsung ngaji, sekarang sementara waktu karena situasi masih pandemi COVID-19, setelah subuh olahraga semuanya. Makanan-makanan yang menjadikan penurunan daripada imunitas tubuh kita hilangkan. Tidak ada es, tidak ada makanan dingin. Kemudian makanan-makanan yang mengandung micin dan sebagainya tidak ada lagi. Makanan sehat? Iya. Jajan-jajan ciki-ciki CS itu kan seperti itu. Sudah tidak ada lagi. Bagaimana dari pondok mungkin mempersiapkan seperti makanan sehat dan juga untuk menuju makanan sehat, tapi jadi begini, masyarakat yang bikin jajan itu ada 24 orang pondok itu. Si A jajannya ini, si B jajan, dan mereka punya yang namanya MOU dengan pondok, punya MOU, ya. Jadi tidak ada campuran apapun dan ditandatangan bermeterai. Kita punya seperti itu. Terkonsep dengan baik artinya Pak? Ya sudah sejauh. Anak nggak boleh jajan di luar pondok karena tidak jelas. Ya, jadi sampai kita menata yang seperti itu. Oke. Artinya memang dari segi pengeluaran jelas ada tambahan. Sudah jelas. Oke. Bagaimana pondok pesantren mensiasati itu? Selama pondok masih bisa untuk menutupi kekurangan, pondok akan tetap jalan. Ketika nanti pondok barangkali ada kekurangan, kita melibatkan wali santri. Gitu. Wali santri dilibatkan. Ya biar paham. Memang anak nanti sebelum masuk wali santri kita undang. Walaupun hanya 50 orang selama 2 hari karena penumpukan masa itu.
Tapi ya harus dipahamkan oleh santri bahwa nuansa seperti ini nanti cara kita mulai seperti ini biar nggak ragu. Ya. Pada saat itu yakin gitu. Jadi pondok ini siap. Anaknya di pondok ya, anaknya di pondok. Nanti ketika sudah anak masuk, guru-guru keluar masuk pondok harus lewat bilik disinfektan. Ada nanti di situ ada. Jadi memang kita siapkan secara apa ya, profesional. Kita siapkan. Kalau sejauh ini, kalau kemarin kan ada 1.200 ya santri ya. Itu dimasukkan secara bertahap. Bertahap. Gitu ya? Seperti apa gimana? Jadi itu begitu tadi. Kelas 9 dan kelas 8 itu masuk dulu. Ya, masuk dulu karena ini sudah terbiasa, sudah mengerti pondok. Setelah ini nanti pulang, maka kelas 1 yang baru masuk. Jadi khusus kelas 1 ini butuh sosialisasi yang luar biasa ini karena barusan SD, barusan MI. Cara hidup di pondok mereka juga belum paham. Mereka masih pada situasi yang baru, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Mengingatkan anak pakai masker luar biasa. Ya, untuk membudayakan PHBS masih butuh penanganan yang luar biasa. Jadi di pondok ini ada yang namanya murokib. Murokib namanya pendamping. Santri didampingi oleh murokib, ya pendamping ini. Dan mereka itu nanti yang mengingatkan. Satu kamar, satu pendamping. Sehingga bagaimana nanti bermasker, bagaimana mereka cara mandi, bagaimana mereka makan, itu nanti akan dikawal oleh ini. Okay. Kalau santri dari luar daerah kan pasti banyak, yeah. Ya, dan hasil survei atau juga di banyak tempat adalah ustadznya itu yang cenderung mudah tertular kan gitu, karena santrinya banyak. Yeah. Gimana strategi dari pondok pesantren? Apakah mungkin menyiapkan seperti APD untuk para ustadz ketika mengajar? Mengajar tetap seperti ini. Ruang guru kita sudah beri jarak. Sudah kita beri jarak guru itu 1 meteran sudah. Kemudian di samping itu tadi, ketika masuk pondok, kalau masuk pondok pakai bilik itu tadi. Mereka yang sakit pilek nggak boleh ngajar. Itu loh. Jadi yang pilek, pokoknya yang tubuhnya itu tidak fit nggak boleh ngajar. Cukup ada tugas saja yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang sehat-sehat semua. Terakhir, mungkin pondok pesantren kan dulu kan tempat biasanya sering kayak apa namanya makan bisa kembul kan, ada persaudaraan di situ. Iya. Makan tadi saya sempat makan jamaah tadi. Makan bersama-sama tadi. Artinya memang nilai-nilai yang dulunya untuk kebersamaan juga sementara waktu karena dalam kondisi ini pandemi COVID ini sementara waktu nggak usah seperti itu. Yang dulu biasa jabat tangan jangan jabat tangan karena masih satu yang darurat seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan seluruh lembaga, seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada menyadari seperti ini, harapan kita secepatnya menjadi zona hijau gitu loh. Ketika zona hijau kan selesai semuanya. Nah gitu loh. Dan ini harus ditangani bersama-sama. Makanya ada gerakan kenyih bersama-sama. Apa itu? Mengingatkan. Oke, terima kasih. Ya. Kelas yang multifungsi. Jadi kalau pagi digunakan untuk pembelajaran, pakai bangku, kemudian waktunya sholat bangkunya dipinggir-pinggirkan untuk digunakan sholat 5 waktu dalam rangka mengikuti protokol kesehatan 1 meter sehingga tempat untuk sholat tidak fokus pada satu titik di musola, tapi ada aula yang digunakan untuk tempat ibadah anak-anak dalam rangka yaitu protokol kesehatan COVID-19. Kalau sebelumnya digunakan khusus untuk pembelajaran saja? Iya. Ya, jadi begini, kalau kaitannya dengan tempat cuci jemuran, mengapa di atas? Satu,
pondok harus kelihatan bersih, pondok harus bersih. Tidak ada pakaian di atas, di depan kamar sudah tidak ada lagi. Fokus ada pada satu tempat. Hujan tidak ada masalah karena ada fiber yang seperti ini. Sehingga anak nyaman, anak merasa nyaman ketika mencuci pakaian. Karena tidak kalau hujan mereka tetap santai-santai saja. Dulu sebelum ini kalau ada hujan, begitu hujan langsung keluar kelas tanpa permisi. Gurunya nggak ngerti anak opo, berarti ngelamatnya kelamaan. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi tempat cuci, jemuran, jeding itu pada tingkat yang paling atas. Sudah sejak lama atau? Sudah, cuman ini direnovasi belum selesai karena memang harus menyiapkan ini kaitannya dengan profit ini. Ini karena profit. Jadi dulu tidak seperti ini. Karena siapkan profit, ini dulu ada jeding ini. Kita bongkar supaya tidak ada penumpukan massa. Juga akan kembali. Apa persiapan jenengan secara pribadi untuk kembali mengajar santri ini? Ya. Secara umum persiapan saya selaku guru yang nanti akan mengajar di Satmingkal pagi ya di MTS. Jadi kita mempersiapkan diri secara fisik dan psikologi. Jadi anak itu nanti kita biasakan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah itu dilaksanakan. Jadi mewanti-wanti tetap menggunakan masker, sering cuci tangan minimal 20 hari sekali, 20 kali sehari maksud saya. Itu harus dicamkan karena nggak bisa dipungkiri anak tetap ya anak, jadi harus terus dalam rangka mengantisipasi penyebaran itu terus jarak. Jadi kita satu kelas itu nanti akan ditata paling sekitar 20-25 anak, sehingga satu kelas itu bisa jaraknya 1 meteran seperti itu. Kalau secara kurikulum insya Allah akan ada perbedaan dengan kurikulum yang sudah pada umumnya berlaku ya. Jadi mungkin per jamnya itu agak minim, sehingga relatif waktu yang digunakan itu nggak seperti yang seharian penuh. Banyak santri kan yang datang dari luar pulau. Kita tidak tahu kan zonanya di daerah mereka seperti apa. Secara pribadi jenengan khawatir tidak? Secara umum kekhawatiran pasti ada, tapi dengan antisipasi kita yang sudah kita rencanakan itu saya yakin akan meminimalisir hal yang akan nggak bayangkan terjadi. Menyambut para santri jalan new normal ini. Kalau jenengan sendiri persiapannya apa? Ya kami sebagai Sarpras, maka Sarpras ya sudah tinggal menambah aja. Dari awalnya sebelum COVID-19 sudah didesain terkaitannya yang protokol yang 5 itu, misalnya cuci tangan, kemudian masker, semprotan disinfektan, dan nanti yang tambahan 2 dari pemerintah itu yang bagus itu olahraga dan berjemur. Makan buah. Yang makan buah-buah ini di sekitar kita banyak tidak mahal itu pabriknya antibody. Nah ini yang bagus ini. Ini yang semua nanti yang penting bagaimana perubahan terus kemudian menuju new normal life itu siap itu. Nah, artinya perlu perubahan attitude, tingkah laku dan bersama-sama, komitmen bersama, kerjasama, kenyih bersama, kenceng bersama, manajemennya itu tetap togetherness bersama-sama. Kalau secara pribadi, secara pribadi jenengan ketika mau mengajar lagi santri, mengajar santri, ada persiapan khusus nggak mungkin kalau jenengan? Kalau secara pribadi, karena sudah ditata fasilitasnya, otomatis sudah siap. Jadi jaraknya dan masker sudah terbiasa, tinggal mengingatkan aja, memperketat aja, itu sudah ada gambaran. Karena ini terdahulu sebelum Bupati kesini sudah penyemprotan luar biasa, kemudian Bupati secara formal juga menyempatkan diikuti